Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Fatihah dengan NIM 336200061, kelas A, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan resume pertemuan 1-6 dengan mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi K3 merupakan untuk keselamatan kerja sendiri itu merupakan suatu sikap atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan yang dapat terjadi dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan manusia, barang, atau bahan, mesin, atau alat, dan lingkungan hidup. Kesehatan kerja itu merupakan kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PHK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Untuk ketiga konstruksi merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja pada pekerjaan konstruksi. Selanjutnya di sini ada keadaan darurat, di mana menurut Federal Emergency Management Agency, keadaan darurat itu merupakan segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau injury yang signifikan pada para pekerja, pelanggan, atau masyarakat umum. Jenis dari keadaan darurat sendiri itu seperti kebakaran, banjir pada galian longsor, semburan gas beracun. Tanggap darurat itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Prosedur darurat. Hal-hal yang diperhatikan dalam merencanakan prosedur darurat, yang pertama yaitu jenis pekerjaan yang sedang dilakukan, sifat dan luasnya lokasi, jumlah dan lokasi tempat kerja, peralatan angkat, dan peralatan lain yang memungkinkan pekerjaan terjebak dalam peralatan, jumlah orang yang berada di lokasi, benda-benda dan bahan kimia yang mungkin berada di lokasi. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam prosedur darurat, yang pertama, kemungkinan timbul keadaan darurat minim, informasikan kepada darurat kepada setiap orang di lokasi, pastikan semua yang berada di lokasi itu tahu tanda darurat, menempatkan orang yang terlatih tanggap darurat di lokasi pekerjaan, dan lain-lainnya. Pedoman praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan yang dilakukan melakukan observasi langsung untuk mendeteksi adanya kondisi dan tindakan yang tidak aman, dan segera memperbaikinya sebelum kondisi dan tindakan tersebut itu menyebabkan suatu kecelakaan. Tahap persiapan inspeksi itu yang pertama itu periksa jadwal dan tim kerja, kemudian analisa kecelakaan yang ada, menganalisa laporan inspeksi yang lalu, buat daftar checklist, buat peta inspeksi berdasarkan peta lokasi, kemudian periksa prosedur kerja, merencanakan jalur inspeksi, anggaran waktu yang cukup, siapkan alat pelindung diri, baru melakukan pelaksanaan inspeksi. Tempat kerja yang aman itu merupakan tempat di mana pekerjaan dilakukan sepanjang waktu harus aman dan bebas dari risiko terhadap kesehatan, terutama jalan menuju dan dari tempat kerja. Prosedur K3 pada mesin dan peralatan. Yang pertama yaitu jangan meletakkan mesin atau peralatan dalam kegiatan operasi sebelum diinspeksi oleh petugas ahli dan dinyatakan aman untuk dioperasikan. Pemeriksaan peralatan berkala sesuai kebutuhan. Hanya petugas yang berwenang yang dapat boleh mengoperasikan peralatan. Dilarang melepas pengaman, alat keselamatan, dan peralatan yang ada. Membersihkan peralatan secara rutin. Pekerja pada ketinggian, dalam merencanakan pekerjaan di ketinggian itu perlu dipertimbangkan di mana pekerjaan tersebut akan dikerjakan. Perlu adanya tambahan struktur yang membantu keamanan tempat kerja. Upaya keselamatan bekerja di ketinggian. Yang pertama itu menggunakan perancah, platform kerja, dan jalur atau akses yang tepat. Lakukan cek pada mesin dan peralatan sebelum menggunakan, apakah peralatan dan mesin itu layak untuk digunakan. Yang ketiga, lakukan perawatan secara rutin dan inspeksi mesin dan peralatan. Hindari beban yang berlebihan terhadap peralatan, pastikan kedua tangan bebas dan hal lain ketika menaiki tangga, menghindari memanjat, menyender, dan duduk pada pagar, dan yang terakhir pastikan agar safety harness dipasang dengan benar dan aman. Pedoman praktek K3L pada pekerjaan perancah. Perancah itu merupakan bangunan pelataran
kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja. Bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Jenis peranca berdasarkan bahannya itu seperti frame kayu, pipa, tiang, lantai plat, siku penunjang, dan bergerak. Berdasarkan bentuknya itu peranca terdiri dari kuda-kuda, persegi, gantung, tunjak, sudut, mekanik, dan dongkrak pipa. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan peranca antara lain beban yang terima peranca itu harus merata sehingga bisa mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Menggunakan peranca itu harus dijaga bebannya agar tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Peranca tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan peranca sewaktu ada angin kencang. Untuk mencegah kerusakan bahan, peranca harus dipasang dengan hati-hati. Peranca harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat. Lantai kerja harus diberi pagar. Upaya pencegahan kecelakaan pada pekerjaan peranca itu seperti platform yang terpasang pada peranca itu harus aman, leluasa, diberi rel pagar, papan pelindung, menggunakan peranca yang sudah diperiksa sesuai tipe pemasangan label tanda aman, mengikat material untuk mencegah jatuh, membatasi jumlah beban untuk mencegah beban muatan jatuh dari platform, kemudian dilarang meletakkan material atau membiasakan berserakan pada struktur bangunan, dan lain-lainnya. Ketiga, pada pekerjaan galian tanah. Identifikasi risiko. Maksud dari identifikasi risiko ini merupakan hal-hal yang mungkin bisa terjadi pada pekerjaan ini, seperti tebing longsor, galian runtuh, akses licin atau curam, jatuh terperosok, terhirup gas CO, tenggelam atau hanyut, terisolasi, gelap, tertimpa alat, tersengat listrik, dan gas terbakar. Dan pengendalian risiko merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisirkan risiko-risiko yang terjadi, seperti kita bisa menggunakan dinding turap, stabilisasi tanah, tangga akses, pagar pengaman, masker oksigen, lampu penerangan, beri batas area kerja, isolasi kabel, rambu-rambu dilarang masuk. Nah, ketiga, pada pekerjaan beton, identifikasi risiko atau risiko yang bisa mungkin terjadi itu seperti iritasi kulit, tersengat listrik, kejatuhan benda, jatuh, tertusuk besi atau paku, hubungan pendek listrik, bunga api pekerjaan las. Pengendalian risikonya bisa kita menggunakan sarung tangan, sepatu, helmet, baju rapat. Instalasi harus memenuhi syarat atau standar, menggunakan helmet, safety shoes, pagar pelindung, safety net atau deck, harness, tutup atau lindungi ujung besi, singkirkan paku, kabel harus terisolasi rapat menggunakan tabir pelindung. Sedangkan ketiga pekerjaan struktur baja yang perlu diperhatikan pada penggunaan baut tegangan tinggi yaitu terjadinya gaya berlebih pada gaya eksternal dan gaya geser, batasan kekuatan pengunci mur baut, tahapan pengunci mur baut. Kemudian saya akan menjelaskan pekerjaan di ruang terbatas atau confined space. Ruang terbatas adalah ruang yang cukup besar di mana seorang pekerja dapat memasukinya sebagian atau seluruh badannya dan mengerjakan tugasnya di dalam ruangan terbatas tersebut. Ruang terbatas memiliki keterbatasan jalur masuk maupun keluar yang tidak dirancang untuk tempat kerja berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya. Risiko bekerja di ruang terbatas seperti konsentrasi oksigen kurang, sesak nafas, gas yang mudah terbakar, tertimbun tanah. Untuk prosedur memasuki ruang terbatas kita harus yang pertama persiapan dan perencanaan, yang kedua persiapan dan pelaksanaan isolasi, kemudian pembersihan ruang terbatas, pemasokan udara perlu diperhatikan, dan tata cara memasuki ruang terbatas. Pengangkatan barang manual atau manual handling itu mengangkat dan memindahkan beban dengan tangan atau manual sering menyebabkan cedera di tempat kerja. Cedera dalam penggunaan bahan secara manual merupakan akibat tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan material secara ergonomi. Prosedur dari manual handling yaitu yang pertama membuat perancangan dan tata letak tempat kerja dengan jelas, logis, dan rapi. Yang kedua itu mempraktekkan posisi kerja yang benar secara ergonomis dan hindari penggunaan tenaga yang berlebihan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.